Pernahkah kamu merasa lelah sepanjang hari meski sudah tidur cukup? Atau sering mengalami kaki bengkak tanpa alasan jelas? Hati-hati. Ini bisa jadi tanda bahwa ginjal kamu sedang bekerja terlalu keras karena kebanjiran gula. Tahukah kamu? Ginjal kita setiap hari harus menyaring hampir 190 liter darah. Bayangkan, itu setara dengan mengisi 38 galon air. Tapi apa yang terjadi ketika setiap hari kita membebaninya dengan gula berlebih? Dan lebih penting lagi, apa yang akan terjadi pada ginjal kita kalau kita berhenti konsumsi gula selama 30 hari? Di video kali ini, Klinik 62 akan membahas secara lengkap bagaimana gula diam-diam merusak ginjal kamu, dan perubahan luar biasa apa yang akan terjadi ketika kamu memutuskan untuk stop konsumsi gula selama 30 hari. Semua informasi berdasarkan penelitian ilmiah terkini, bukan sekadar katanya-katanya. Sebelum kita lanjut, tulis di kolom komentar berapa sering kamu konsumsi makanan atau minuman manis dalam sehari, dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya dari Klinik 62. Kenapa ginjal sangat rentan terhadap gula? Mari kita mulai dengan memahami mengapa ginjal begitu sensitif terhadap asupan gula berlebihan. Ginjal kita memiliki 2 juta lebih struktur penyaring kecil yang disebut nefron. Setiap nefron bekerja tanpa henti menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Ketika kadar gula darah tinggi, darah yang masuk ke ginjal juga mengandung gula berlebih. Ini memaksa nefron bekerja ekstra keras untuk menyaring gula tersebut. Bayangkan seperti kamu menggunakan saringan kopi yang sama berulang kali tanpa dibersihkan. Lama-kelamaan saringannya akan tersumbat dan rusak. Begitu pula yang terjadi pada nefron di ginjal kita. Yang lebih berbahaya, gula bersifat lengket. Ketika gula berlebih dalam darah, ia akan menempel pada protein di dalam pembuluh darah ginjal. Proses ini disebut glikasi, yang menghasilkan senyawa berbahaya bernama Advanced Glycation End Products atau AGEs. Senyawa ini seperti karat pada logam, perlahan merusak struktur ginjal dari dalam. Penelitian yang dipublikasikan dalam Clinical Kidney Journal tahun 2022 melibatkan hampir 4.000 pasien penyakit ginjal kronis. Hasilnya mengejutkan, peningkatan konsumsi minuman manis sebanyak 1 porsi per hari dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian sebesar 18%. Bahkan, mereka yang mengonsumsi lebih dari 2 porsi minuman manis per hari memiliki risiko kematian 1,8 kali lebih tinggi. 3 hari pertama, masa sakau yang menantang. Nah, sekarang mari kita bahas apa yang terjadi ketika kamu memutuskan untuk stop konsumsi gula. 3 hari pertama adalah fase tersulit yang akan kamu lalui. Ini yang para ahli sebut sebagai masa withdrawal atau sakau. Kenapa bisa terjadi sakau? Karena selama ini otak kamu sudah terbiasa mendapat asupan gula sebagai bahan bakar cepat. Ketika tiba-tiba asupan ini dihentikan, otak mengalami semacam shock dan mengirim sinyal-sinyal protes ke seluruh tubuh. Gejala yang paling umum muncul adalah sakit kepala yang cukup mengganggu. Ini terjadi karena perubahan mendadak kadar gula darah dan produksi hormon di tubuh. Kamu juga mungkin merasa sangat lelah, mudah marah, atau mood yang naik turun seperti roller coaster. Bahkan ada yang mengalami kesulitan berkonsentrasi dan merasa seperti pikiran diselimuti kabut. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh selama 3 hari ini? Pankreas mulai mengurangi produksi insulin secara drastis. Insulin adalah hormon yang bertugas mengantarkan gula dari darah ke dalam sel. Ketika asupan gula berkurang, produksi insulin juga ikut menurun, dan ini adalah sinyal awal bahwa tubuh mulai beradaptasi. Di ginjal sendiri, mulai terjadi penurunan kadar AGEs atau Advanced Glycation End Products yang sudah kita bahas tadi. Meskipun penurunannya masih kecil di 3 hari pertama, ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk pemulihan ginjal jangka panjang. Yang perlu kamu ingat, rasa tidak nyaman di 3 hari pertama ini bersifat sementara. Tubuh sedang melakukan penyesuaian dari ketergantungan gula menjadi menggunakan sumber energi yang lebih stabil dan efisien. Hari keempat sampai ketujuh, kabut mulai terbuka. Selamat! Kalau kamu sudah melewati 3 hari pertama, kamu sudah melewati fase tersulit. Di hari keempat sampai hari ketujuh, kamu akan mulai merasakan perubahan yang menggembirakan. Energi tubuh mulai terasa lebih stabil. Tidak ada lagi yang namanya sugar crash, yaitu kondisi di mana energi tiba-tiba anjlok di sore hari yang biasanya membuat kamu mencari camilan manis. Kenapa?
Karena tubuh sudah mulai belajar menggunakan cadangan lemak dan glikogen sebagai sumber energi yang lebih konsisten. Di fase ini, ginjal mulai membuang kelebihan air yang selama ini tertahan di tubuh. Loh, kok bisa? Begini penjelasannya. Ketika kadar gula dan insulin tinggi, tubuh cenderung menahan air dan natrium. Ini yang membuat kaki sering bengkak atau wajah terlihat sembab di pagi hari. Nah, ketika kadar gula turun, insulin juga turun, maka ginjal mulai membuang kelebihan cairan ini. Efeknya, kamu mungkin akan lebih sering buang air kecil di minggu pertama. Jangan khawatir, ini adalah tanda baik bahwa ginjal sedang melakukan detoksifikasi alami. Tekanan darah juga mulai menurun karena berkurangnya volume cairan di pembuluh darah. Yang menarik, di fase ini juga terjadi peningkatan mental clarity atau kejernihan pikiran. Kamu akan merasa lebih fokus, tidak mudah lupa, dan lebih produktif dalam bekerja. Mood juga menjadi lebih stabil, tidak lagi mudah marah atau tersinggung seperti di hari-hari pertama. Penelitian menunjukkan bahwa kadar gula yang stabil membantu otak bekerja lebih optimal. Berbeda dengan lonjakan gula yang diikuti penurunan drastis, yang justru mengganggu fungsi kognitif dan membuat kita sulit berkonsentrasi. Minggu kedua, kalibrasi ulang indera perasa. Memasuki minggu kedua, kamu akan mengalami sesuatu yang sangat menarik, yaitu kalibrasi ulang indera perasa, khususnya lidah. Selama bertahun-tahun terbiasa dengan makanan dan minuman manis, reseptor rasa manis di lidah kita menjadi tumpul. Kita butuh rasa manis yang sangat tinggi untuk merasa puas. Nah, di minggu kedua tanpa gula, reseptor ini mulai pulih dan menjadi lebih sensitif. Kamu akan mulai merasakan rasa manis alami dari makanan yang sebelumnya terasa hambar. Apel yang biasanya terasa biasa saja, sekarang terasa seperti permen. Wortel mentah terasa manis. Bahkan kacang almond pun terasa ada manisnya. Sebaliknya, makanan yang dulu kamu sukai seperti minuman bersoda atau kue manis akan terasa terlalu manis sampai tidak enak. Ini adalah tanda bahwa lidah kamu sudah kembali ke sensitivitas normalnya. Di sisi pencernaan juga terjadi perubahan positif. Bakteri jahat di usus yang selama ini hidup dari gula mulai kelaparan dan mati. Mereka digantikan oleh bakteri baik yang mendukung kesehatan pencernaan. Ini akan membuat perut lebih nyaman, tidak mudah kembung, dan buang air besar menjadi lebih teratur. Hubungannya dengan ginjal apa? Ternyata kesehatan usus sangat berkaitan dengan kesehatan ginjal. Ketika usus sehat, penyerapan nutrisi menjadi lebih baik dan produksi toksin berkurang. Ini berarti beban kerja ginjal untuk menyaring racun juga berkurang. Tekanan darah di fase ini sudah mulai turun secara signifikan. Pembuluh darah menjadi lebih rileks karena tidak lagi mengalami peradangan akibat kadar gula tinggi. Sirkulasi darah ke ginjal pun menjadi lebih lancar, memungkinkan ginjal bekerja lebih efisien tanpa tekanan berlebih. Minggu ketiga sampai keempat, pemulihan mendalam. Ini adalah fase yang paling ditunggu. Fase pemulihan mendalam atau deep healing. Di minggu ketiga sampai keempat tanpa konsumsi gula, tubuh dan khususnya ginjal mengalami perbaikan signifikan yang bisa kamu rasakan langsung. Pertama, kulit menjadi lebih cerah dan sehat. Kenapa kulit ikut membaik? Karena gula merusak kolagen melalui proses glikasi yang sudah kita bahas. Ketika asupan gula berhenti, kerusakan kolagen juga berhenti. Kulit yang tadinya kusam, berjerawat, atau kering mulai membaik. Bahkan kantung mata dan lingkar hitam di sekitar mata juga berkurang. Di dalam ginjal, terjadi perbaikan yang lebih fundamental. Penelitian dari Journal of Insulin Resistance tahun 2016 menunjukkan bahwa sukrosa dan sirup jagung fruktosa tinggi dapat memicu resistensi insulin dan meningkatkan kadar asam urat. Kedua faktor ini sangat berbahaya bagi ginjal karena mempercepat kerusakan nefron. Nah, setelah hampir sebulan tanpa gula, sensitivitas insulin mulai membaik. Ini berarti sel-sel tubuh kembali merespons insulin dengan baik, sehingga gula darah lebih mudah dikendalikan. Pankreas tidak perlu bekerja keras memproduksi insulin berlebih, dan ginjal tidak perlu bekerja ekstra menyaring gula berlebih. Ekskresi kalsium di urin juga berkurang drastis. Ini penting karena kelebihan kalsium di urin adalah salah satu penyebab utama pembentukan batu ginjal, khususnya batu kalsium oksalat. Dengan berkurangnya ekskresi kalsium, risiko pembentukan batu ginjal baru juga menurun signifikan. Yang tidak kalah penting adalah penurunan peradangan di seluruh tubuh, termasuk di ginjal.
Marker peradangan seperti C-reactive protein atau CRP mulai menurun. Peradangan kronis adalah salah satu penyebab utama kerusakan ginjal progresif. Ketika peradangan berkurang, ginjal mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri. Di fase ini juga terjadi pemulihan fungsi nefron. Ingat, nefron adalah unit penyaring terkecil di ginjal yang jumlahnya terbatas dan tidak bisa diganti. Ketika nefron rusak karena beban gula berlebih selama bertahun-tahun, sebagian masih bisa pulih kalau kita memberikan kesempatan dengan menghentikan asupan gula. Kebocoran protein ringan di urin yang disebut albuminuria juga mulai membaik. Albuminuria adalah tanda awal kerusakan ginjal. Ketika dinding pembuluh darah ginjal rusak, protein yang seharusnya tetap di dalam darah bisa bocor ke urin. Perbaikan di minggu ketiga dan keempat menunjukkan bahwa dinding pembuluh darah ginjal mulai pulih. Metabolisme lemak juga sudah berubah total. Tubuh sekarang lebih efektif membakar lemak sebagai sumber energi utama, bukan lagi bergantung pada gula. Ini membuat berat badan turun, terutama lemak di sekitar perut yang berbahaya. Lemak visceral atau lemak perut ini sangat berbahaya karena menghasilkan zat-zat peradangan yang merusak ginjal dan organ lainnya. Perubahan jangka panjang yang perlu kamu ketahui. Setelah 30 hari tanpa gula, kamu sudah merasakan banyak perubahan positif. Tapi perlu dipahami bahwa 30 hari bukanlah garis finish, melainkan titik awal dari perjalanan hidup sehat jangka panjang. Kerusakan ginjal yang terjadi selama bertahun-tahun tidak bisa pulih sempurna hanya dalam 30 hari. Namun, penelitian menunjukkan bahwa perbaikan yang dimulai di 30 hari pertama ini akan terus berlanjut kalau kamu konsisten menjaga pola makan rendah gula. Fungsi ginjal diukur dengan parameter yang disebut Estimated Glomerular Filtration Rate atau EGFR. Ini menunjukkan seberapa baik ginjal menyaring darah. Angka EGFR normal adalah di atas 90 ml per menit per 1,73 meter persegi. Ketika angka ini turun di bawah 60, itu tandanya sudah ada kerusakan ginjal yang cukup signifikan. Yang menarik, pada orang dengan penurunan fungsi ginjal ringan sampai sedang, diet rendah gula terbukti bisa memperlambat bahkan menghentikan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut. Ini sangat penting karena kerusakan ginjal yang sudah terlanjur parah itu irreversible atau tidak bisa dipulihkan. Penelitian dari Clinical Gastroenterology and Hepatology menemukan bahwa minum 1 atau lebih minuman manis setiap hari selama 5-7 tahun dapat menyebabkan penyakit hati berlemak. Hati yang berlemak akan memproduksi lebih banyak trigliserida dan kolesterol jahat yang akhirnya merusak pembuluh darah ginjal juga. Dengan berhenti konsumsi gula, lemak di hati menurun, fungsi hati membaik, dan beban kerja ginjal juga berkurang. Semua organ dalam tubuh saling berkaitan. Ketika satu organ membaik, organ lainnya juga ikut terbantu. Tips praktis menjalani 30 hari tanpa gula. Kalau kamu tertarik mencoba tantangan 30 hari tanpa gula, ada beberapa tips praktis yang bisa membantu. Pertama, baca label makanan dengan teliti. Gula sering disembunyikan dengan nama lain seperti sukrosa, fruktosa, glukosa, maltosa, dextrosa, dan high fructose corn syrup. Semua kata yang berakhiran OC biasanya menunjukkan jenis gula. Kedua, fokus pada makanan utuh yang tidak diproses. Konsumsi banyak sayuran, protein tanpa lemak, lemak sehat, dan buah-buahan dalam porsi wajar. Gula alami dalam buah masih boleh dikonsumsi karena disertai serat yang memperlambat penyerapan gula. Ketiga, cukupi kebutuhan air putih. Minum minimal 2 liter air per hari membantu ginjal membuang racun dan menjaga fungsi filtrasi tetap optimal. Air putih juga membantu mengurangi rasa lapar palsu yang sering disalahartikan sebagai keinginan makan manis. Keempat, siapkan camilan sehat untuk mengatasi craving. Kacang almond, wortel, apel, atau grek yogurt tanpa gula bisa jadi pilihan. Camilan ini memberikan rasa kenyang tanpa melonjakkan gula darah. Kelima, hindari minuman manis sama sekali. Ini termasuk teh manis, kopi dengan gula, soda, jus kemasan, dan minuman energi. Sebagai gantinya, minum air putih, teh herbal tanpa gula, atau kopi hitam. Keenam, cukup tidur. Kurang tidur membuat tubuh memproduksi hormon kortisol yang meningkatkan nafsu makan, terutama keinginan makan makanan manis. Tidur 7-8 jam setiap malam membantu menjaga hormon tetap seimbang. Ketujuh, kelola stres dengan baik. Stres juga memicu keinginan makan manis sebagai pelarian. Lakukan aktivitas yang menenangkan seperti meditasi,
yoga, atau jalan santai untuk mengelola stres tanpa bergantung pada makanan manis. Kedelapan, olahraga teratur. Aktivitas fisik membantu tubuh menggunakan cadangan gula yang sudah ada dan meningkatkan sensitivitas insulin. Mulai dengan olahraga ringan seperti jalan cepat 30 menit setiap hari. Kesembilan, cari dukungan dari orang terdekat. Beritahu keluarga atau teman tentang tantangan 30 hari tanpa gula yang sedang kamu jalani. Dukungan moral mereka akan sangat membantu terutama di saat-saat sulit. Kesepuluh, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kalau sesekali terpeleset dan konsumsi sesuatu yang manis, jangan menyerah. Cukup akui kesalahan dan lanjutkan kembali dari hari berikutnya. Yang penting adalah konsistensi jangka panjang, bukan kesempurnaan. Kapan harus konsultasi ke dokter? Meskipun mengurangi gula sangat baik untuk kesehatan, ada beberapa kondisi di mana kamu perlu berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai. Jika kamu sudah didiagnosis dengan diabetes, jangan sembarangan menghentikan konsumsi karbohidrat tanpa pengawasan dokter. Penurunan gula yang terlalu drastis bisa menyebabkan hipoglikemia atau gula darah terlalu rendah yang berbahaya. Jika kamu mengalami gejala penyakit ginjal seperti urin berbusa, kaki dan tangan bengkak terus-menerus, atau perubahan pola buang air kecil, segera periksakan ke dokter. Jangan menunda karena kerusakan ginjal yang terlanjur parah sulit dipulihkan. Jika kamu sedang menjalani pengobatan tertentu, konsultasikan dulu dengan dokter karena perubahan pola makan bisa mempengaruhi kerja obat. Jika selama menjalani tantangan 30 hari tanpa gula kamu merasa sangat lemas, pusing berlebihan, atau ada gejala tidak normal lainnya, hentikan dan konsultasi ke dokter. Rutin cek kesehatan minimal 6 bulan sekali, terutama cek fungsi ginjal melalui tes darah dan urin. Ini penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini sebelum terlambat. Ginjal adalah organ vital yang bekerja tanpa henti menyaring darah kita. Setiap hari, dua ginjal kecil ini memproses hampir 190 liter darah untuk membuang racun dan menjaga keseimbangan tubuh. Tapi ketika kita terus membebaninya dengan gula berlebih, lama-kelamaan ginjal akan menyerah. Kabar baiknya, ginjal memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih, asalkan kita memberikan kesempatan. Hanya dengan 30 hari tanpa konsumsi gula tambahan, kamu sudah bisa merasakan perbedaan signifikan, mulai dari energi yang lebih stabil, penurunan berat badan, kulit lebih sehat, sampai perbaikan fungsi ginjal itu sendiri. Ingat, 30 hari adalah titik awal, bukan akhir perjalanan. Konsistensi dalam menjaga pola makan rendah gula akan memberikan manfaat jangka panjang yang jauh lebih besar. Ginjal yang sehat adalah investasi terbaik untuk kualitas hidup di masa depan. Jadi, apakah kamu siap untuk mencoba tantangan 30 hari tanpa gula? Bagikan pengalaman atau pertanyaanmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe ke Klinik 62 agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Stay healthy, dan sampai jumpa di video berikutnya.